Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bisik Bincang Santai Ilmu Keguruan. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, salam pendidikan. Oke, teman-teman sekalian, dalam beberapa video kita sudah mengulas 8 keterampilan dasar. Dan kita sudah mengulas beberapa, kurang lebih ada 6 video lain yang membahas mengenai tentang keterampilan dasar mengajar. Oleh karenanya dalam video kali ini nanti kita akan berdiskusi bersama-sama belajar mengenai keterampilan yang ketujuh, yakni keterampilan mengelola kelas. Mengapa keterampilan ini dibutuhkan oleh seorang guru? Tentunya teman-teman mengetahui betapa sulitnya, betapa penuh tantangannya bagi seorang guru untuk melakukan pengelolaan kelas. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah manajemen kelas yang mana teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan tentang bagaimana melakukan manajerial di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai kemampuan teman-teman yang harus teman-teman miliki terkait dengan mengelola kelas. Sehingga bagi seorang guru, keterampilan mengelola kelas adalah salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena kelas itu akan berjalan kondusif, kelas itu akan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan apabila kelas tersebut dalam situasi yang mendukung. Artinya adalah kelas tadi dalam kondisi yang kondusif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan semuanya, untuk keterampilan mengelola kelas kita akan bahas dari sisi-sisi yang non-fisik, artinya adalah yang menjadi peran guru ketika melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, bahwa keterampilan mengelola kelas diartikan sebagai sebuah keterampilan dalam menciptakan kondisi kelas yang optimal. Artinya adalah teman-teman nantinya ketika menjadi seorang guru harus bisa menciptakan sebuah situasi, harus bisa menciptakan sebuah lingkungan belajar, harus bisa menciptakan sebuah kondusivitas di dalam kelas supaya kelas tersebut memiliki kemampuan untuk membawa peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Oleh karena itu, bagi seorang guru, keterampilan mengelola kelas ini penting karena ketika guru mungkin memiliki keterampilan yang baik dalam menjelaskan, keterampilan yang baik dalam mengadakan variasi, keterampilan yang baik dalam melakukan aktivitas bertanya, tetapi kelas tadi tidak kondusif, maka ada kemungkinan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tidak akan pernah tercapai. Mengapa? Karena lingkungan belajarnya tidak terkondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, selain keterampilan-keterampilan yang tadi, keterampilan mengelola kelas menjadi penting dikarenakan sebagaimana yang kita sepakati, bahwasannya keterampilan dasar mengajar adalah sebuah keterampilan yang utuh dan terintegrasi. Sehingga guru tidak hanya harus pandai menjelaskan, guru tidak hanya harus pandai bertanya, guru tidak hanya harus pandai bagaimana cara memberikan penguatan, tetapi juga bagaimana guru itu bisa mengelola kelas. Tujuannya adalah mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab. Artinya adalah bagi seorang guru ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk melatih karakter dari peserta didik. Salah satunya adalah terkait dengan tanggung jawab. Sehingga dengan adanya keterampilan pengelolaan kelas yang baik yang ditunjukkan oleh guru akan mampu mendorong peserta didik bisa untuk bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas di dalam per masing-masing komponennya. Yang kedua adalah guru mampu menyadari kebutuhan peserta didik. Sehingga ketika guru sudah melakukan asesmen awal, mengetahui gaya belajar, mengetahui tingkat keaktifan peserta didik di dalam kelas, guru akan mengetahui dan sadar kebutuhan peserta didik di kelasnya itu apa. Sehingga keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi seorang
guru. Dan yang ketiga adalah memberikan respon kepada perilaku peserta didik. Misalkan ada yang terlambat, ada yang tidak mengumpulkan tugas. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Maka komponen-komponen yang harus dijaga di dalam keterampilan mengelola kelas itu penting bagi guru untuk diketahui dan tentunya untuk diaplikasikan. Oke. Komponen dalam keterampilan mengelola kelas dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah pengelolaan kelas itu harus diciptakan. Jadi guru itu harus bisa menciptakan kondisi belajar dan juga tentunya selain menciptakan bisa memelihara kondisi belajar. Artinya adalah kelas itu menjadi hak prerogatif guru untuk menciptakan kondisi yang seperti apa yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kondusif dan tentunya akan membantu guru untuk mengarahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggap. Artinya begini, contoh. Apabila ada yang bertanya, apabila ada yang mungkin tidak sependapat dengan guru, atau apabila mungkin ada yang belum memahami terkait dengan materi yang disampaikan, dan si peserta didik itu memberikan sebuah pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang dijelaskan, guru harus menunjukkan sikap tanggap. Misalkan ada yang masih belum paham, ada yang masih ditanyakan, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Artinya adalah guru mengetahui bagaimana apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Misalkan ada peserta didik yang terlihat oleh guru mimik mukanya adalah seseorang yang tidak paham dan guru harus tanggap di situ. Oleh karenanya guru harus bisa membagi perhatiannya baik secara visual ataupun verbal. Oleh karenanya, bagi seorang guru, keterampilan ini sangat penting supaya guru memiliki alur yang jelas ketika melaksanakan sebuah pembelajaran. Tidak hanya guru berlari kencang tanpa memperhatikan apakah peserta didiknya dapat mengikuti atau tidak. Sehingga ketika peserta didik tidak dapat mengikuti, maka kondusivitas belajar tidak akan pernah tercapai. Kalau kondusivitas belajarnya tidak tercapai atau tidak terbentuk, maka ya tujuan pembelajarannya tidak akan terpenuhi. Yang ketiga adalah memusatkan perhatian kelompok. Artinya adalah ketika seorang guru misalkan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil, perlu kiranya guru itu melakukan visitasi ke kelompok-kelompok yang sudah dibagi, sehingga kelompok-kelompok tadi merasa mendapatkan perhatian dari guru, dan juga stimulus yang diberikan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu dibuat per masing-masing kelompok, sehingga perhatian kelompok itu terpusat pada stimulus yang diberikan oleh guru, serta jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir. Artinya adalah ketika guru memberikan suatu arahan harus jelas. Jangan sampai nantinya arahan atau petunjuk yang disampaikan oleh guru menjadi tafsir yang berbeda antara siswa A, siswa B, siswa C, ataupun siswa D. Sehingga kondusivitas belajar tidak akan pernah tercapai. Dan apabila ada perilaku-perilaku yang mungkin kurang tepat, misalkan terlambat, atau mungkin mengganggu temannya, atau mungkin ada arah untuk mengganggu kondusivitas belajar, maka perlu guru untuk melakukan teguran-teguran yang bersifat mendidik. Serta kalau ada sanksi maka harus ada penguatan, sehingga apabila ada yang mungkin dirasa oleh guru masih belum terlalu kuat, pemahaman konsepnya masih belum maksimal, guru harus melakukan penguatan terkait dengan konteks yang dipelajari. Setelah diciptakan dan dipelihara, maka tentu harus dikendalikan. Artinya adalah jangan sampai sesuatu yang sudah diciptakan dan dipelihara tentang kondusivitas belajar ini tidak terkendali. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk mengendalikan kondisi. Yang pertama adalah modifikasi tingkah laku. Artinya, apabila ada siswa yang mungkin mengganggu kondusivitas belajar, harus dimodifikasi tingkah lakunya. Jangan sampai mengganggu kondusivitas belajar. Misalkan,
ada yang mengganggu temannya ketika diminta mengerjakan tugas, ada yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang datang terlambat dalam pelaksanaan pembelajaran, atau mungkin ada yang tidak berdiskusi ketika dibagi menjadi kelompok. Maka guru harus bisa melakukan modifikasi tingkah laku pada yang bersangkutan supaya kondisivitas belajarnya terkendali. Yang kedua adalah adanya pengelolaan kelompok. Jangan sampai guru membagi kelompok itu asal. Artinya adalah perlu diperhatikan di dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai macam latar belakang kemampuan peserta didik. Artinya adalah antara satu dengan yang lain nantinya bisa memberikan masukan, bisa memberikan contoh, bisa memberikan arahan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak dikumpulkan antara yang mungkin pandai-pandai saja, yang kurang pandai saja, sehingga kelompok ini tidak akan menunjang kondisivitas belajar. Sehingga perlu adanya pemerataan di dalam kelompok supaya kondisivitas belajar itu terkendali. Dan yang ketiga adalah menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Oleh karenanya, guru tadi diminta untuk membagi perhatian supaya menemukan masalah apa yang timbul yang mengakibatkan kondusivitas belajar ini tidak tercapai. Sehingga nantinya ketika sudah ditemukan, supaya tetap terkendali, guru bisa memberikan modifikasi tingkah laku yang diharapkan, dan nantinya tingkah laku yang menyimpang atau mungkin bisa menimbulkan masalah tadi teratasi. Namun yang perlu menjadi catatan adalah segala bentuk modifikasi tingkah laku, teguran, atau cara guru untuk mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah haruslah cara-cara yang edukatif. Dan tentunya dalam mengolah kelas teman-teman semua ada beberapa hal yang harus digunakan secara prinsipil dan juga harus ada yang perlu dihindari. Misalkan terkait dengan penggunaan keterampilan pengelolaan kelas, tentunya sebagai seorang guru harus hangat, antusias, dan juga menantang peserta didik untuk berpikir. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan pengetahuan atau just transfer knowledge, tetapi juga ada pemberian stimulus supaya konstruksi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu berdasarkan dari kemampuan berpikir yang dimiliki. Adanya variasi ini terkait dengan keterampilan mengadakan variasi. Guru itu luas, tidak hanya kaku, lalu penekanan pada hal-hal positif, serta guru harus bisa menjadi contoh, terutama dalam penanaman disiplin diri. Artinya adalah guru harus bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya, supaya ketika guru nantinya melakukan teguran atau modifikasi tingkah laku, guru sudah melakukan hal yang diharapkan oleh guru itu sendiri, sehingga peserta didik bisa mencontoh dari gurunya. Maka prinsip ini perlu dipahami oleh guru. Dan juga ada beberapa hal yang harus dihindari, misalkan campur tangan yang berlebih bagi seorang guru dalam satu kelompok. Biarkan mereka mengeksplorasi. Yang kedua adalah jangan sampai terlihat ada kesenyapan kegiatan. Artinya adalah adanya ketidaksiapan pendidik, dalam hal ini guru, ketika pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan. Jangan sampai terlihat bagi seorang guru tidak menguasai kelas dan tidak menguasai materinya, itu fatal. Dan yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pembelajaran. Artinya adalah disiplin waktu bagi seorang guru itu wajib. Dan yang keempat, adanya penyimpangan, bertele-tele, dan pengulangan yang tidak perlu. Artinya adalah kalau memang yang dituju adalah satu kali tujuan pembelajaran, ya cukup sesuai dengan rule yang sudah disusun, skenario yang sudah disiapkan oleh guru. Tidak perlu bercerita ke A, ke B, ke C, ke D. Sehingga apa? Sehingga materi pokoknya menjadi hilang, esensinya menjadi tidak tercapai. Nah, kondisivitas kelas diakibatkan oleh sesuatu yang menyimpang dari arah tujuannya, ini akan berakibat fatal bagi pencapaian konsep yang diharapkan terbentuk di dalam kognisi peserta didik. Lalu juga bertele-tele. Antara berbasis penemuan dengan bertele-tele itu berbeda. Berbasis penemuan karena metodenya seperti itu. Harapannya adalah ada konstruksi pengetahuan yang dibangun dan sudah sesuai dengan jalur. Bertele-tele artinya adalah tidak sesegera mungkin untuk mencapai arah konsep yang ingin dicapai oleh peserta didik, sehingga harus ke A, ke B, ke C, ke D yang sebenarnya tidak perlu gitu. Dan yang terakhir adalah pengulangan. Jadi seorang guru itu harus mengerti dan paham bahwa repetisi yang tidak diharapkan itu akan mengakibatkan konsep yang tidak terkonstruksi dengan baik, sehingga nantinya
kondusivitas kelas itu tidak akan tercapai. Oleh karenanya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang penting, karena ini adalah kemampuan seorang guru bagaimana dia menciptakan sebuah kondusivitas kelas yang harapannya adalah dengan kelas yang kondusif, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi kita dalam video ini. Dan juga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan marilah bersama kita tetap bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadaban. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.